Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali mahasiswa semester 1 program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Masih tetap dengan pembahasan tanda-tanda vital. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dan prinsip suhu tubuh. Secara fisiologis, suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang dihasilkan tubuh dengan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Atau juga bisa diartikan, panas yang dihasilkan dikurangi dengan panas yang hilang, nah itulah suhu tubuh kita. Mekanisme kontrol suhu tubuh pada manusia dengan cara menjaga suhu inti atau suhu jaringan dalam tetap konstan pada kondisi lingkungan dan pada kondisi-kondisi ketika kita melakukan aktivitas yang ekstrim. Suhu permukaan akan berubah sesuai dengan aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Suhu normal pada manusia harus dipertahankan dalam kondisi yang konstan dan stabil. Fungsinya adalah untuk mempertahankan sel tubuh agar bisa berfungsi secara normal. Suhu tubuh akan diatur. Nah, mekanisme fisiologis dan perilaku dalam mengatur keseimbangan antara panas yang hilang dan yang panas yang dihasilkan disebut namanya termoregulasi. Mekanisme tubuh harus mempertahankan hubungan antara produksi panas dengan kehilangan panas. Agar apa? Agar suhu tubuh tetap konstan dan normal sehingga fungsi-fungsi sel akan tetap bekerja secara normal. Hubungan antara produksi panas dan kehilangan panas untuk mempertahankan mekanisme tubuh tersebut diatur oleh mekanisme neurologis atau persyarafan dan kardiovaskuler atau peredaran darah dan jantung. Suhu tubuh di dalam tubuh kita melalui termoregulasi, proses termoregulasi diatur oleh organ yang namanya adalah hipotalamus. Hipotalamus ini terletak di otak, tepatnya adalah di antara dua hemisfer otak. Maaf, salah ketik, ini harusnya 2 spasi hemisfer. Jadi hipotalamus terletak di antara dua hemisfer otak. Fungsi hipotalamus adalah seperti termostat, di mana suhu yang nyaman merupakan set point untuk operasi sistem pemanas. Penurunan suhu lingkungan akan mengaktifkan pemanas, sedangkan peningkatan suhu akan mematikan sistem pemanas tersebut. Jadi, termoregulasi atau mekanisme pengaturan suhu itu dilakukan oleh hipotalamus, di mana hipotalamus ini berfungsi seperti termostat. Hipotalamus mendeteksi perubahan kecil pada suhu tubuh. Hipotalamus ada dua, ada hipotalamus anterior dan hipotalamus posterior. Hipotalamus anterior akan berfungsi mengatur kehilangan panas, sedangkan hipotalamus posterior, maaf salah ketik, harusnya posterior, mengatur produksi panas. Hipotalamus mendeteksi perubahan kecil pada suhu tubuh. Hipotalamus anterior berfungsi untuk mengatur kehilangan panas, sedangkan hipotalamus posterior mengatur produksi panas. Jika sel saraf di hipotalamus anterior menjadi panas di luar batas titik pengaturan atau set point tadi, kembali ke fungsi termostat hipotalamus, maka impuls atau rangsangan akan dikirimkan untuk menurunkan suhu tubuh. Mekanisme kehilangan panas bisa berupa keringat, di mana ketika terjadi proses vasodilatasi, masih ingat ya kemarin kita membahas vasodilatasi dan vasokonstriksi, ketika vasodilatasi pembuluh darah itu juga merupakan salah satu mekanisme pengeluaran panas dari dalam tubuh. Nih ya, mekanisme kehilangan panas bisa berupa keringat, vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, dan hambatan produksi panas yang lain. Tubuh akan mendistribusikan darah
ke pembuluh darah permukaan untuk menghilangkan panas. Jika hipotalamus mendeteksi penurunan suhu tubuh di bawah titik pengaturan, tubuh akan memulai mekanisme konservasi panas. Vasokonstriksi berfungsi lawan dari vasodilatasi akan mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas. Saat vasokonstriksi yang tidak efektif, maka akan timbul gerakan menggigil. Nah, produksi panas distimulasi melalui kontraksi otot volunteer dan otot yang menggigil. Ini ketika terjadi proses vasokonstriksi yang tidak efektif. Penyakit atau trauma pada hipotalamus atau sumsum tulang belakang akan juga mempengaruhi proses kontrol suhu di otak. Seperti itu. Kemudian, ketika kita membahas tentang produksi panas bisa dihasilkan melalui metabolisme, gerakan volunteer, dan respon menggigil, gitu ya. Kok bisa tubuh kita panas? Ini salah satu produksi panas bersumber yaitu dari proses metabolisme. Metabolisme basal akan menghasilkan panas yang diproduksi saat tubuh istirahat. Kemudian gerakan volunteer artinya adalah gerakan yang kita sadari, contohnya adalah ketika kita berjalan, kemudian kita melakukan senam, melakukan aktivitas fisik, gitu ya. Itu merupakan salah satu sumber produksi panas yang disebut dengan gerakan volunteer, aktivitas otot selama latihan yang membutuhkan tambahan energi. Kemudian respon menggigil tadi karena vasokonstriksi yang tidak efektif itu juga merupakan produksi panas, di mana respon ketika kita menggigil, respon tubuh terhadap suhu yang berbeda dalam. Kemudian panas dihasilkan oleh aktivitas metabolik dalam otot, tulang, dan hati, di mana akan ada sumber energi yang berupa glikogen akan diubah menjadi glukosa yang dapat dioksidasikan. Nah, ini ketika suhu normal adalah berkisar atau rentang 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau di bawah 3,65 disebut dengan hipotermi, kemudian 37,5 sampai 40 derajat Celcius disebut dengan febris atau pireksia, dan lebih dari 40 derajat disebut hipertermi. Jumlah panas tubuh di dalam tubuh kita, mulai dari panas yang berlebihan dapat terjadi akibat suhu luar yang terlalu ekstrim panas. Nah, misalkan kita berada di kondisi di luar ruangan di mana mataharinya sangat terik, itu juga akan meningkatkan jumlah suhu tubuh kita. Kemudian kegiatan fisik tadi berupa kegiatan volunteer atau kegiatan yang kita sadari, dan hasilnya adalah keringat. Kehilangan panas disebabkan oleh aktivitas kulit. Alasan yang paling utama adalah penguapan air dari paru-paru dan organ ekskresi, di mana ketika kita melakukan proses metabolisme, selain karbon dioksida juga akan dihasilkan uap air atau H2O. Nah, itu juga nanti akan berfungsi untuk proses kehilangan panas. Pelepasan panas dirangsang oleh proses vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, di mana pada terjadi vasodilatasi pada kulit akibat pengeluaran keringat. Suhu akan turun terjadi karena vasokonstriksi yang berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh suhu yang dingin atau kelaparan, sehingga tubuh akan menggigil dan gemetar dalam usaha untuk menghangatkan badan. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh ada beberapa, ada kurang lebih 10 faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama yaitu kecepatan metabolisme basal. Yaitu kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. Jadi, orang per orang akan mempunyai ritme atau tahapan metabolisme yang sedikit berbeda. Makanya ada orang yang makannya banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk, tapi satunya makannya sedikit tapi langsung gemuk. Karena itu tergantung dari metabolisme seseorang atau metabolisme tiap individu yang berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan.
Yang kedua yaitu rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Faktor selanjutnya yaitu hormon pertumbuhan, di mana hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat meningkatkan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi panas tubuh juga meningkat. Jadi kalau kita ingat atau kita pahami kembali tentang growth hormone pada orang-orang yang terjadi gangguan growth hormone, misalkan growth hormonnya berlebih, sehingga dia akan tumbuh terus lebih dari orang normal pada umumnya gitu ya. Jadi pada orang-orang yang dengan gangguan growth hormone lebih dari kadar normal, nanti akan terjadi peningkatan kecepatan metabolisme. Kalau sebaliknya yaitu gangguan growth hormone di mana kadar hormon growth hormonnya kurang, bisa terjadi kretinisme atau tubuhnya kerdil, biasanya juga terjadi penurunan kecepatan tingkat metabolisme, sehingga mempengaruhi produksi panas tubuh. Kemudian hormon tiroid, fungsi tiroksin pada tiroid adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia di dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Sama seperti gangguan pada growth hormone, orang-orang dengan gangguan hormon tiroid, baik itu hipertiroid atau hipotiroid, nanti pasti akan terjadi gangguan suhu tubuh. Kalau orang-orang dengan hipertiroid, artinya tiroidnya lebih dari normal, akan terjadi peningkatan metabolisme sehingga produksi panas tubuhnya pun juga meningkat. Begitu juga sebaliknya jika kondisinya adalah hipotiroid, pasti laju metabolismenya juga akan menurun sehingga produksi panas tubuhnya juga ikut menurun. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% dari kecepatan normal, akan menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan terjadi fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi akan meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Jadi kalau pada perempuan ketika terjadi ketika masa subur atau masa ovulasi bisa ditandai dengan salah satunya yaitu terjadi peningkatan suhu tubuh kurang lebih 0,3-0,6 di atas suhu basal. Kemudian faktor yang selanjutnya mempengaruhi suhu tubuh adalah demam atau peradangan, di mana proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Makanya ketika kita terjadi infeksi, contohnya saat ini ketika sedang pandemi COVID-19, terjadi proses infeksi dari virus corona, salah satu tandanya adalah peningkatan suhu tubuh di atas normal. Nah, karena terjadi proses peradangan, seperti itu. Namun, peningkatan suhu tubuh belum tentu bisa diartikan pasti ada proses peradangan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan suhu tubuh. Jadi ketika suhu tubuhnya di atas 37,5, jangan langsung pasti kamu kena corona, bukan. Pasti kamu kena COVID-19, bukan. Belum tentu. Kita harus melakukan pengkajian yang lebih detail. Ketika terjadi peningkatan suhu di atas 37,5, jangan langsung dijudge COVID-19, tapi itu menjadi salah satu tanda gejala yang muncul karena proses peradangan akibat infeksi virus corona. Kemudian faktor yang mempengaruhi suhu selanjutnya yaitu ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Jadi ketika kecepatan metabolisme menurun, pasti suhu tubuh juga ikut menurun. Kemudian aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antara komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal, latihan atau aktivitas dapat pula meningkatkan suhu
suhu tubuh sehingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. Kemudian gangguan organ, kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus. Nah, ingat ya, karena hipotalamus merupakan termostat yang mengatur termoregulasi di dalam otak. Juga akan menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Nah, pusatnya aja terganggu, otomatis pengaturan suhu tubuhnya juga ikut terganggu. Kemudian faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, yang artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Jadi ketika udara dingin, tubuh kita suhunya juga akan ikut turun, tapi sebagai bentuk kompensasinya tubuh kita akan melakukan respon sehingga untuk mengembalikan suhu tubuh dalam kondisi konstan dan normal sehingga kerja sel akan tetap bisa bekerja secara normal, seperti itu. Lokasi pengukuran suhu tubuh, aduh maaf salah ketik, ini harusnya suhu bukan suhi ya. Lokasi pengukuran suhu tubuh ada 4 lokasi, mulai dari oral, rektal, aksila, dan membran timpani. Untuk oral, kelebihannya adalah mudah diakses. Oral itu di mulutnya, jadi menggunakan termometer khusus untuk oral, nanti diletakkan di bawah lidah. Nah, kemudian mudah karena lokasinya gampang dijangkau, jadi makanya mudah diakses dan nyaman. Nilainya tidak akurat apabila pasien baru saja mengkonsumsi cairan atau makanan yang dingin atau panas. Jadi nanti pasti akan berpengaruh gitu ya. Kemudian lokasi rektal, hasilnya lebih reliable gitu ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Namun kekurangannya adalah tidak nyaman dan lebih tidak menyenangkan bagi pasien. Rektal itu ditaruh di anus gitu ya, tapi jangan menggunakan termometer oral kemudian ditaruh di rektal, rektal ditaruh di oral. Oral ada sendiri, khusus untuk rektal juga ada sendiri. Cuman hasilnya sih reliable, bisa dipertanggungjawabkan, cuman tidak nyaman untuk pasien. Dan apabila fesesnya lunak, termometer dapat masuk ke dalam feses, bukan ke dinding rektum. Kemudian lokasi yang ketiga adalah lokasi aksila, di ketiak, yang dijepit di ketiak gitu ya. Kelebihannya adalah dia lebih aman dan non-invasif atau tidak melukai. Termometer harus dipasang cuman kekurangannya adalah termometer harus dipasang dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 5-8 menit agar memperoleh hasil yang akurat. Kemudian lokasi yang terakhir yaitu di membran timpani. Mudah diakses, mencerminkan suhu inti dan sangat cepat. Di mana itu? Di telinga, di lubang telinga. Dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan berisiko terjadi perlukaan apabila termometer diletakkan terlalu dalam ke lubang telinga. Sebenarnya ada lokasi lagi di mana, yaitu biasanya kalau kita sering banget kondisi sekarang ini menggunakan alat yang namanya termogan gitu ya, yang biasanya teman-teman kalau misalkan masuk ke suatu tempat atau ke suatu kondisi sekarang ini ya, biasanya langsung dicek dulu suhunya pakai alat namanya termogan. Itu juga bisa untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian gangguan-gangguan yang terjadi pada suhu, tadi contohnya kalau ada hipotermi, hipertermi gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama adalah demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran. Kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam ini salah satunya adalah reaksi pada proses peradangan atau proses infeksi gitu ya. Selain proses infeksi atau peradangan juga bisa disebabkan karena dehidrasi, kekurangan cairan. Hipertermi, peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Lawan dari hipertermia yaitu hipotermia. Hipotermia yaitu pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin yang akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan kondisi yang disebut dengan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Dikatakan hipotermia ringan jika suhunya adalah 33 sampai 36 derajat Celcius.
Termia sedang jika suhunya 30 derajat sampai 33 derajat Celcius. Hipotermia sedang suhunya adalah 27 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan hipotermia sangat berat kurang dari 30 derajat Celcius. Kemudian gangguan suhu yang selanjutnya yaitu heat stroke, di mana lingkungan dengan suhu yang tinggi akan mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Biasanya penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit, berat, dan malfungsi dari hipotalamus sebagai pusat pengendali suhu. Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah frostbite. Frostbite ini apa sih? Nah, kalau tadi heat stroke karena peningkatan suhu yang terlalu tinggi, kalau ini frostbite. Frostbite terjadi saat tubuh terpajan ke suhu di bawah normal, sangat dingin, misalkan ada di kutub utara gitu ya, di kutub yang kondisi suhunya sangat rendah sekali, kristal es akan terbentuk di dalam sel, di dalam tubuh kita, dan terjadilah kerusakan permanen pada sirkulasi dan jaringan. Daerah yang rentan terjadi frostbite yaitu daun telinga, ujung hidung, jari tangan, dan kaki. Daerah yang terkena frostbite biasanya akan berwarna putih, berkilat, dan kaku saat disentuh serta kehilangan sensasi. Intervensi yang bisa dilakukan yaitu dengan penghangatan gradual, pemberian analgesik atau anti nyeri, dan perlindungan terhadap jaringan yang cedera. Nah, demikianlah sedikit pembahasan informasi tentang suhu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Teman-teman mahasiswa bisa mengakses beberapa literatur atau referensi, baik itu dari internet ataupun dari textbook, yang bisa kita gunakan sebagai bahan diskusi dan melengkapi informasi yang bisa menambah untuk proses pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.